Oke, hello guys, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini, Miss Arsy akan menjelaskan materi kita tentang models. Oke, kemarin, di minggu kemarin, saya sudah share materi models dalam bentuk video. Itu ada beberapa ya yang di situ sudah disebutkan. Ada models untuk possibility, advice, obligation, dan lain sebagainya ya kan? Nah, terus mungkin kalian masih bingung nih sebenarnya materi ini Miss Arsy itu nyuruh kita ngapain sih gitu kan. Nah, ini nih saatnya kalian untuk perhatikan sebenarnya materi kali ini itu tujuannya apa? Mau belajar apa nih kita? Oke. But before we continue our discussion today, sebelum kita melanjutkan diskusi kita hari ini, penjelasan saya hari ini, stop dulu videonya kalau kalian belum mencatat materi yang saya share tadi di Google Classroom. Stop dulu, terus kalian catat dulu nih di buku catatan. Supaya apa? Supaya nanti saat saya menjelaskan, kalian bisa sambil menyimak nih. Nah, kalau begitu insya Allah nanti pemahaman kalian akan lebih baik. Dan kalian juga punya catatan untuk belajar kan ya? Nah, kadang kan beberapa HP kalian ada yang memorinya sudah besar, ada juga yang memorinya pas-pasan nih. Jadi nggak bisa kan kalian download semua materi, terus bisa aja nanti suatu saat memori HP-nya penuh dan harus ada yang dihapus. Makanya lebih baik kalian catatlah materi yang saya share itu di buku kalian. Oke? Kalau belum, silahkan dicatat dulu. Tapi kalau sudah, thank you. You guys doing a great job. Okay, let's continue on our material here. This about models. Models itu ada apa aja sih, Miss? Gitu. Nah, models itu ada macam-macam nih. Ada can, could, may, should, must, have to, might, may, could, can, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing models ini juga kegunaannya ada sendiri-sendiri nih. Misalnya yang can sama could itu untuk mengungkapkan ability atau kemampuan nih. Misalnya contohnya David can speak 3 languages. Berarti ini artinya David dapat berbicara 3 bahasa gitu. And then we have permission atau izin nih. Ada can, could, may. Nah, contohnya misalnya nih permission. Can, could bisa nih ability sama permission. Contohnya misalnya, can I sit in the chair, please? Could I open the window? Nah, bisakah saya duduk di kursi ini? Atau could I open the window? Bolehkah saya membuka jendelanya? Gitu. Ada juga advice yang pakai should. Nah, advice ini adalah saran. Berarti contohnya gini nih, ada you should visit your dentist at least twice a year. Kamu harus pergi ke dentist. Dentist apa? Dentist adalah dokter gigi. At least twice a year. Paling tidak itu 2 kali dalam 1 tahun. Terus ada obligation. Di sini juga ada obligation must sama have to. Untuk apa nih? I must memorize all these rules about tenses. Nah, ini nih contoh kegunaan must. Nah, keharusan di sini berarti merupakan keharusan yang harus kalian lakukan. Saya harus memorize, mengingat-ingat all of these rules, semua peraturan about tenses, tentang tenses. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris nih, you have to memorize all the rules in tenses, in English tenses gitu. Terus and then we also have possibility atau sebuah untuk menyatakan sebuah kemungkinan nih, bisa pakai might, may, could, can gitu kan. Contohnya misal, Richard may be coming to see us tomorrow. Nah, ada nih Richard maybe mungkin akan coming to see us tomorrow. Datang untuk ke tempat kita nih, datang untuk lihat kita besok, tomorrow gitu.
Tapi mungkin kalian udah, aduh Miss pusing banget nih, gimana cara bedainnya kok banyak banget gitu. Tapi tenang nih, kita akan belajar satu-satu. Pertama kita akan belajar tentang obligation atau sebuah keharusan. Ada dua yang kita gunakan modelsnya, yaitu yang pertama ada must, and then yang kedua we also have to. Ada must sama have to untuk menyatakan sebuah keharusan. Nah, ini yang akan kita pelajari nih. Yuk kita lihat nih satu-satu di sini. Yang pertama, obligation. Keharusan nih. Kita pertama jelasin dari yang must dulu ya. Saya jelasin dari yang must. Must is also used to talk about obligation and is used in written rules and instructions. Oke. Nah, bahasa Indonesianya gini nih. Kalau must sama have to itu kan untuk menyatakan sebuah keharusan. Namun tingkatannya berbeda. Walaupun dua-duanya sama-sama untuk mengungkapkan sebuah kalimat yang menyatakan keharusan. Kalau must itu digunakan untuk menyatakan suatu keharusan yang biasanya ada di sini nih, pada aturan tertulis atau sebuah instruksi nih. Misal contoh, kalian kalau sekarang ada kegiatan mengaji ya di sekolah ya, kalian harus datang kegiatan mengaji di sekolah sampai di sekolah pukul 7:30. Itulah aturannya. Jadi kalian bisa bilang, you must arrive at school at 7:30. Kamu harus tiba di sekolah pukul 7:30. Nah, itu kalian harus menggunakan must karena itu sebuah peraturan gitu. Atau contoh lain, kalian bisa lihat di sini nih yang saya blok ini. You must submit your proposal by noon on 12 July. Kamu harus submit mengumpulkan proposalmu di siang hari jam 12 siang gitu ya. Tanggal 12 Juli di noon siang hari. Nah, ini sudah merupakan aturan nih. Tugasmu itu atau proposalmu itu nggak bakalan diterima kalau misalnya kamu mengumpulkannya bukan tanggal 12 Juli gitu. Atau lagi, you must not use a calculator during the exam. Kamu tidak boleh menggunakan kalkulator selama ujian. Nah, must itu intentionnya lebih untuk sebuah keharusan yang harus kamu taati pada aturan-aturan resmi gitu, kayak misalnya di sekolah atau misalnya aturan di bandara gitu kan ya, misalnya di bandara harus bawa paspor atau misalnya aturan-aturan tentang kalian harus mengumpulkan tugas gitu. Nah, terus nih kalian bisa lihat formnya, bentuknya gimana nih nanti caranya kalau mau nulis kalimat obligation menggunakan must. Nah, caranya gini. Kalian punya subjek nih di depan, ada I, you, she, he, it, we, they. Nah, ini contohnya. Atau bisa juga mungkin pakai nama orang atau nama benda. Terus kalian baru tuliskan must, lalu setelah itu kalian harus menggunakan infinitif. Nah, infinitif di sini adalah kata kerja yang masih asli. Tuh, kayak misalnya report, forget. Nah, itu tidak ada embel-embel yang lainnya. Ya udah report aja, enggak reports ditambah s atau forgets ditambah s atau mungkin ditambah ing, forgetting, reporting, enggak. Harus setelah models ini harus kata kerja infinitif, itu baru komplemennya kalian tuliskan di belakangnya gitu. Oke, semoga sampai sini penjelasan saya jelas ya. Jangan lupa dicatat loh materinya di buku. Terus yang selanjutnya, setelah must kita punya have to. Nah, have to kan juga sama nih menyatakan sebuah keharusan. Tapi have to ini biasanya itu digunakan untuk keharusan
tapi itu ada outside force-nya. Jadi ada pemaksaan nih dari luar gitu. Walaupun Mas juga sebenarnya itu juga ada pemaksaannya juga, tapi kan itu sebuah aturan. Jadi harus dipatuhi gitu loh. Sementara untuk yang have to itu tidak sekuat yang must penggunaannya. Kalau misalnya kita buat sebuah ukuran nih ya, must itu letaknya di sini, sementara have to itu di bawahnya gitu. Untuk menyatakan sebuah keharusan gitu. Atau bisa juga have to ini juga untuk menyatakan sebuah pendapat gitu. Contohnya nih biar nggak mubeng ya, biar mudeng. You have to show your passport at passport control gitu ya. Terus ada juga di sini Jenny has to do homework every evening gitu. Terus ada juga you have to tell him. Jadi ini bukan untuk sebuah kayak aturan-aturan gitu ya. Formnya juga masih sama. Setelah have to itu harus infinitive. Nah, begitulah kira-kira penjelasan tentang have to dan must untuk menyatakan sebuah obligation gitu ya. Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tanyakan melalui grup Telegram kita, atau bisa juga langsung kalian tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Jangan lupa absennya dengan mengklik polling nanti di Telegram dan like video ini supaya saya tahu kalau kalian sudah menyimak materi ini gitu ya. Terus jangan lupa juga dicatat, oke? Thank you guys for today. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.